konkret itu. Oh, saya harus bangun jalan tambahan misalnya karena tidak ada aksesnya. Nah, itu bisa kelihatan lebih jelas. Baik, untuk tahu apa namanya, apa itu rencana detail. Nah, kuliah hari ini agak lain dari biasanya ya. Saya mengumpulkan beberapa materi, ya, Anda nanti melihatnya ya dari materi dalam bentuk video dan materi pada umumnya dari PUPR ya. Nah, Anda nanti saya tugaskan sebagai tugas untuk membuat resume ya. Nah, resume. Jadi kita coba dulu lihat apa itu RDTR wujudnya ya di satu wilayah. Saya mendapatkannya untuk wilayah Bogor. Oke, kalau gitu saya share aja ya. Share kemudian. Oke. Nah, dapat dilihat ya. Masih hitam, Pak. Nah, ini baru sudah kelihatan. Saya kelihatan. Belum. Sekarang sudah. Halo, kelihatan? Nah, jadi di sini nih ada dokumen. Oke, ada 1, 2, 3, ada 8 dokumen ya. Ada 8 dokumen. Yang pertama itu hasil rencana tata ruangnya Cibinong ya. Nah, nanti kita akan lihat bersama. Hasilnya seperti itu. Tapi kemudian penjelasan ya. Penjelasan apa itu RDTR itu ada di RDTR 1 sampai 237 itu ya. Nah, Anda tugasnya membuat resume ya dari RDTR 1 sampai 7 itu, dibuat resume nanti di email ke saya ya. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama RDTR Cibinong. Mudah-mudahan filenya bisa terbuka. Oke. Apa bisa keluar videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita tunggu. Belum, Pak. Kadang-kadang harus dibuka dulu baru di-share kadang-kadang. Tapi bisa juga langsung. Bagaimana? Belum? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Berarti harus saya tutup dulu kayaknya ya. Oke, nggak apa. Saya stop dulu. Kemudian berarti nggak bisa langsung dia. Nah, kalau ini pasti lebih cepat ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini adalah dokumen RDTR dalam bentuk video ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR bagian wilayah perkotaan atau BWP Cibinong merupakan bagian dari kawasan perkotaan Cibinong Raya, Kabupaten Bogor. BWP Cibinong memiliki pusat-pusat kegiatan yang dapat dihubungkan dengan jaringan jalan tol,
Jalan Raya Bogor, dan pengembangan jaringan jalan baru sebagai aksesibilitas dari jalan tol menuju stasiun Cibinong, jalan tol menuju Cibinong City Mall, dan TOD Susukan. Profil BWP Cibinong. BWP Cibinong memiliki luas 8.175 hektar dengan suhu udara 27 sampai 27,4 derajat Celcius. Tujuan penataan ruang RDTR BWP Cibinong yaitu untuk mewujudkan BWP Cibinong menjadi kota yang berkarakter dengan dukungan infrastruktur yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang BWP Cibinong terdiri atas kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung berupa zona RTH seluas 1.017 hektar atau 12,4% dari luas wilayah BWP Cibinong. Berikut ini adalah rencana struktur ruang. BWP Cibinong terdiri dari beberapa sub-BWP. Adapun yang didetailkan yaitu sub-BWP Bojonggede, Bintang Mas, Bogorindo, GOR, LIPI, Pusat Kota, dan TOD. Sub-BWP Bojonggede memiliki tema pengembangan hunian vertikal. Memiliki luas sub-BWP Bojonggede 610 hektar. Fungsinya untuk mendukung pelayanan pemukiman dan jasa transportasi dan mempertahankan fungsi RTH di sepanjang Ciliwung. Di dalam sub-BWP Bojonggede terdapat kawasan stasiun Bojonggede. Berikut ini adalah kawasan stasiun Bojonggede saat ini. Dan ini adalah kawasan stasiun Bojonggede masa depan. Sub-BWP Bintang Mas memiliki tema pengendalian kawasan industri dan perdagangan. Memiliki luas sub-BWP Bintang Mas 240 hektar. Fungsinya untuk pengembangan industri yang berorientasi ramah lingkungan, pendukung pelayanan permukiman dan jasa di sub-BWP GOR. Di dalam sub-BWP Bintang Mas terdapat kawasan Simpang Kandang Roda. Berikut ini adalah kondisi kawasan Simpang Kandang Roda saat ini. Dan ini adalah kawasan Simpang Kandang Roda masa depan. Sub-BWP Bogorindo atau BOR memiliki tema pengembangan kawasan industri. Memiliki luas sub-BWP Bogorindo atau BOR 807 hektar. Fungsinya untuk pusat pengembangan kawasan industri. Di dalam sub-BWP Bogorindo atau BOR terdapat kawasan TOD Sirkuit Sentul. Berikut ini adalah kondisi kawasan TOD Sirkuit Sentul saat ini. Dan ini adalah kawasan TOD Sirkuit Sentul masa depan. Sub-BWP GOR memiliki tema Sport City Center dan perkantoran. Memiliki luas sub-BWP GOR 701 hektar. Fungsinya untuk pusat pengembangan olahraga, pusat perkantoran pemerintah, pusat pengembangan wisata kuliner, pusat pengembangan transportasi terpadu atau jalur LRT, dan kawasan campuran. Di dalam sub-BWP GOR terdapat kawasan GOR Pakansari. Berikut ini adalah kondisi kawasan GOR Pakansari saat ini. Dan ini adalah kawasan GOR Pakansari masa depan.
Maaf Bapak, videonya tidak muncul. Kenapa? Putus ya tadi ya? Iya Pak. Oh, dulu di tempat saya enggak. Oke, kita lanjutkan sebentar. Sudah nampak lagi ya? Sudah Pak. Di dalam sub BWP Gor juga terdapat kawasan Situ Front Sili. Berikut ini adalah kondisi kawasan Situ Front Sili saat ini. Dan ini adalah kawasan Situ Front City masa depan. Sub BWP LIPI memiliki tema Teknopark Cibinong. Memiliki luas sub BWP LIPI 611 hektar, fungsinya untuk pusat pengembangan penelitian, pendidikan, dan teknologi, mempertahankan Setu dan RTH sebagai fungsi dan landmark kota. Di dalam sub BWP LIPI terdapat kawasan Cibinong Science Center and Botanic Gardens. Berikut ini adalah kondisi kawasan Cibinong Science Center and Botanic Gardens saat ini. Dan ini adalah kawasan Cibinong Science Center and Botanic Gardens masa depan. Sub BWP Pusat Kota atau PKT memiliki tema pengembangan pusat perdagangan dan hunian vertikal. Memiliki luas sub BWP Pusat Kota atau PKT 367 hektar. Fungsinya untuk pusat pelayanan perdagangan dan jasa pendukung. Di dalam sub BWP Pusat Kota atau PKT terdapat kawasan Stasiun Cibinong. Berikut ini adalah kondisi kawasan Stasiun Cibinong saat ini. Dan ini adalah kawasan Stasiun Cibinong masa depan. Di dalam sub BWP Pusat Kota atau PKT juga terdapat koridor Jalan Raya Bogor Jakarta. Berikut ini adalah koridor Jalan Raya Bogor Jakarta masa depan. Di dalam sub BWP Pusat Kota atau PKT juga terdapat kawasan Situ Citatah. Berikut ini adalah kondisi kawasan Situ Citatah saat ini. Dan ini adalah kawasan Situ Citatah masa depan. Di dalam
sub-BWP pusat kota juga terdapat kawasan Cibinong City Mall. Berikut ini adalah kondisi kawasan Cibinong City Mall saat ini. Dan ini adalah kawasan Cibinong City Mall masa depan. Sub-BWP TOD memiliki tema pengembangan pusat transportasi dan kawasan campuran. Memiliki luas sub-BWP TOD 516 hektar. Fungsinya untuk pusat pelayanan simpul jaringan transportasi atau rencana terminal, rencana tol Depok Antasari, pusat permukiman hunian vertikal dan komersial. Di dalam sub-BWP TOD terdapat kawasan TOD Susukan. Dan ini adalah kawasan TOD Susukan masa depan. Baik, saya kira sudah punya bayangan ya. Nah, jadi tadi kita bisa melihat ya, di dokumen tata ruang yang Anda sudah punya ya di masing-masing kota, tentu tidak kebayang ya detail ya dari bentuk apa namanya, terbangunnya seperti apa ya. Nah, di dalam RDTR ini sudah mulai kelihatan ya. Tadi kan di sebuah bagian wilayah pengembangan atau perkotaan atau BWK macam-macam namanya ya. Ada kawasan-kawasan ya, ada kawasan Lipik, kawasan Sentul, kawasan apa tadi? TOD ya. Jadi kita kebayang itu di bagian-bagian lahan itu untuk apa saja. Jadi setiap BWP itu menjelaskan kawasan dan sub-subnya tadi ya. Sehingga terbagi habis itu luasnya tadi, termasuk tentunya mendetailkan bagaimana pola ruang dan struktur ruang ya. Jadi kalau di dalam RT/RW ya baru dijelaskan ada struktur ruang dihubungkan dengan jaringan transportasi. Kalau yang tadi, transportasinya itu udah kebayang gitu ya. Jadi misalnya tadi koridor apa tuh? Jalan Jakarta Bogor ya, itu menjadi seperti itu misalnya ya. Ada apa namanya, trotoarnya, pejalan kakinya ya kan. Nah, dan semuanya itu harus ada detail desainnya ini. Nah, jadi mulai dari tadi jalan, saluran, dan kemudian ada taman-taman, itu ada bangunan untuk vertikal ya, tadi di mana tadi? Di kawasan TOD tadi, TOD mana tadi? Itu ada hunian vertikal ya, digambarkan apartemen-apartemen ya. Jadi itulah sebenarnya RDTR ya, sehingga lebih detail sesuai dengan namanya. Nah, tentu nanti ada dokumen satu lagi yang setelah RDTR itu adalah RTBR ya. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu RTBR. Kita sekarang RDTR dulu ya. Nah, saudara sekalian, tadi apa namanya, contoh daripada RDTR di Cibinong ya, Cibinong.
merupakan bagian Cibinong Raya, kan disampaikan seperti itu. Nah, tentu Anda juga bisa melihat bagaimana sebenarnya keinginan dari warga, pemerintah, dan masyarakat secara bisnis ya, tentu masyarakat bisnis ya, untuk mewujudkan tadi gambar-gambar yang tadi kita bisa lihat, tentu bisa berubah ya, bisa berubah. Tapi yang jelas space-nya ya, spasialnya. Misalnya begini, detail jalan lebarnya, kemudian ada trotoarnya, pasti nggak bisa berubah, betul? Ya kan? Tetapi kemudian di trotoar itu akan dipasang blok, corn block ya, atau dipasang batu kali atau yang lainnya. Nah itu tentu bisa berubah, betul? Juga tanamannya yang ada di pinggir jalan bisa berubah. Tapi space-nya ya, itu nggak berubah. Nah inilah pemahaman daripada kewilayahan, ya spasialnya, space-nya nggak akan berubah. Sudah ditetapkan di situ, dan itu tentu terkoneksi ya. Jangan sampai nanti tidak terkoneksi dengan jalan-jalan yang lain. Tadi ada juga detail tentang LRT ya, di kawasan Simpang Kandang Roda itu. Anda tahu nggak Simpang Kandang Roda? Nggak tahu ya. Mungkin suatu ketika sempatkan ya, kalau sudah aman, ada di Bogor gitu, dari RDTR di Binong tadi ke observasi ya, jalan pakai motor gitu ya, pakai apalah, kalau perlu pakai sepeda biar lebih lambat ya, bisa memperhatikan ya kan, sambil jogging. Oh ini, jadi secara spasial itu bisa tertelusur kan, tadi ada namanya, ada gambarnya, bisa nanya juga ke Bapeda Kota Bogor ya, jadi bisa ditelusur. Oh ini tuh GOR misalnya, tadi ada sub kawasan GOR ya. Nah di dalam sub-sub tadi kan dijelaskan ada 3 poin ya. Pertama luasnya itu berapa, spasial itu nggak pernah tertinggal luasnya itu ya. Nah, kemudian fungsi kawasannya ya. Nah, tadi misalnya kalau kawasan Kota Bogor ya tempat berolahraga ya. Tapi kalau sub pusat kota ada ya tadi ya, sub pusat kota. Nah, itu ada pusat kota dan perdagangan tadi ya. Nah, jadi kebayang kalau perdagangan ya akan ada mall. Tadi ada sub city mall-nya ada ya. Nah, misalnya seperti itu. Udah mulai detailnya kelihatan. Oke ya, nanti ini akan kami share lah kepada saudara. Tapi saya ingin menunjukkan salah satu salah satu file yang ada di sini. Kita tidak akan memutar semua ini. Tadi RDTR Cibinong sudah ya. Nah, saya akan tunjukkan yang satu ini. Yang satu ini kita akan lihat bersama. Nah, nanti yang berikutnya Anda lihat sendiri ya. Anda lihat sendiri sambil membuat resume sebagai tugas ya. Sebagai tugas. Baik, ini akan saya buka dulu karena langsung kelihatannya nggak bisa ya. Kita stop share. Stop dulu, kita buka dulu. Oke, kemudian balik lagi, kita share screen, kita menuju ke file yang baru saja kita buka, kemudian kita share. 1, 2, 3, muncul kan? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita start ya. Halo Sobat Tata Ruang, saya Ruru. Welcome to my channel. Saat ini, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sedang banyak disusun oleh teman-teman di daerah. Kenapa? Karena RDTR dan PZ merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pendetailan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang tidak kalah penting, RDTR juga sebagai dasar dalam perizinan dan investasi.
Apalagi saat ini pemerintah telah mencanangkan percepatan perizinan melalui aplikasi online single submission. Dalam menyusun RDTR dan PZ, telah terbit Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RDTR dan PZ kabupaten atau kota yang menggantikan pedoman yang lama, yaitu Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011. Sobat Tata Ruang, pasti pada penasaran kan mengapa pedoman yang lama direvisi? Alasan pertama, karena adanya dinamika kebijakan yang mempengaruhi penyusunan RDTR. Kedua, pemindahan tugas dan fungsi tata ruang dari Kementerian PU ke Kementerian ATR BPN. Ketiga, mempertegas integrasi antara aspek tata ruang dengan aspek pertanahan. Dan yang terakhir, untuk mempercepat penyusunan RDTR. Lalu, apa sajakah perbedaannya? Pada pedoman yang lama, RDTR dan PZ merupakan satu kesatuan. Sementara pada pedoman baru, ada pemisahan antara kebutuhan data, analisis yang digunakan, serta muatan pada RDTR dan PZ. Namun, penyusunannya harus tetap terintegrasi ya. Pada muatan pedoman yang lama, nomenklatur rencana jaringan prasarana diganti menjadi rencana struktur ruang. Hal ini karena adanya penambahan muatan rencana pengembangan pusat pelayanan untuk mendetailkan sistem pelayanan internal pada bagian wilayah perencanaan. Sementara, pada rencana pola ruang terdapat perubahan penamaan zonasi sebagai upaya sinkronisasi dengan pedoman penyusunan RT/RW kabupaten atau kota yang terbaru. Pada pedoman yang baru, zona lindung khususnya zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya, zona perlindungan setempat, dan zona terbuka hijau telah didetailkan subzonanya. Sementara pada zona budidaya, terdapat beberapa perubahan penamaan zonasi. Beberapa di antaranya adalah zona perdagangan dan jasa, serta zona sarana pelayanan umum pada pedoman lama. Diklasifikasikan menurut tipe bangunannya dan jenis sarananya. Sementara pada pedoman baru, diklasifikasikan menurut cakupan atau skala pelayanannya. Zona peruntukan lainnya dan zona peruntukan khusus pada pedoman baru digabungkan menjadi zona peruntukan lainnya dengan penambahan 7 subzona baru. Sebagai contoh, adanya tempat evakuasi bencana yang sangat diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan ruang yang adaptif terhadap bencana. Sobat Tata Ruang, kalau ingin tahu lebih detail muatan pedoman RDTR yang baru ini, buka aja citarunas.atrbpn.go.id. Lalu klik menu NSPK dan temukan pedomannya di situ. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR, peraturan zonasi menjadi tools yang berguna dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Muatan peraturan zonasi mengalami perubahan, yaitu muatan materi wajib dan materi pilihan pada pedoman yang lama bergabung menjadi muatan aturan dasar atau materi wajib di pedoman yang baru, dan ditambah dengan teknik pengaturan zonasi sebagai materi pilihan. Materi wajib pada pedoman baru berisi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pelaksanaan. Teknik pengaturan zonasi sebagai materi pilihan merupakan aturan yang disediakan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar, serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai karakteristiknya. Sobat Tata Ruang, ayo segera menyusun RDTR dan PZ demi ruang yang aman. Baik. Ya, saya kira sudah
Tata Ruang, saya Ruru. Welcome to my channel. Saat ini, rencana detail tata ruang dan Bagaimana saudara sekalian? Sudah ada bayangan ya? Jadi tadi, maaf. Ada penyempurnaan ya peraturan. Karena dulu tata ruang masuk PU, sekarang masuk ATR. ATR itu agraria dan tata ruang. Itu alasannya supaya agraria yang ngurusi tanah ini dengan ruang itu bisa satu atap ya. Dulu beda atapnya, jadi agraria yang gimana, tata ruangnya gimana, itu terlalu lama prosesnya. Itu dalam rangka supaya setiap kabupaten kota itu segera membuat RDTR. Dulu kan lama RDTR nggak ada. Sekarang pun ya masih lama sih. Ya, tergantung keinginan dari pemerintahnya ya, terutama bupati atau pimpinan daerahnya ingin membangun secara benar atau apa namanya, yang penting boleh seenaknya sendiri kan itu ya. Kalau di RDTR ini tadi disebutkan ya, setelah ada sinkronisasi maka fungsinya adalah untuk apa tadi? Untuk investasi ya, izin ya. Nah, ini yang suka tidak bisa diikuti oleh banyak orang ya. Wah, perlu izin, mau investasi kok izin kan itu. Nah, kalau tidak ada aturan tadi, ada peraturan zonasi secara khusus ya. Selain RDTR-nya sendiri kan ada peraturan zonasi. Nah, itu untuk pengendalian ya, diatur. Nah, sebenarnya supaya juga investasinya itu lebih pasti ya, kapan dan berapa besar, karena wujud daripada keinginan dari subkawasan tadi itu sudah kelihatan di RDTR. Tapi ya itu tadi namanya bisnis kan. Orang bisnis suka nggak mau diatur kan. Ya pokoknya saya suka di sini ya, misalnya begitu. Nah, di dalam konteks ini maka sering kita lihat kabupaten kota belum ada membuat RDTR ya. Nah, itu juga satu kelemahan sebenarnya. Tidak bisa memahami bagaimana kita bersama-sama sebenarnya. Karena kawasan ini kan milik kita bersama ya, bukan miliknya para pengusaha doang kan ya. Jadi ada keadilan lah di situ. Jelas dia mau investasi kapan, komit ya, gimana, nah, itu diatur di dalam RDTR karena itu fungsinya juga sebagai izin dan gambaran investasi. Tadi kan misalnya ada LRT gitu ya. Oh, berarti di situ ada LRT tuh. Siapa investornya kan itu. Kalau kita sebagai insinyur, kemudian investornya si A, siapa yang bikin desainnya, konsultan mana kan gitu, kita kejar kan. Nah, itu ya. Baik, saudara sekalian, saya kira itu ya. Nanti saya ingin Anda belajar mandiri juga. Ini bagian daripada belajar secara 4.0 ya. Jadi tadi sudah disampaikan di dalam file itu banyak aturan yang bisa kita kejar ya, kita cari. Ya. Tadi sudah saya downloadkan, nanti pelan-pelan saya share di chat ya. Nah, sambil kita menunggu apa namanya downloadannya, ntar saya share dulu ya. Pertama yang berat dulu. Waduh, berat banget ini. 70 mega nggak masalah ya?
Anda sebenarnya bisa nyari juga di YouTube ya, Adit Cibinong itu. Tapi kalau mau menunggu yang ini ya ada masalah. Jadi di Dermaga ya, itu Pak Ernan itu LPPM itu mempunyai wacana lah, bikin sub kawasan kampus ya dan sekitarnya. Nah ini saya akan angkat ini menjadi satu tugas untuk Anda ya. Jadi setelah Anda mempelajari ADTR di suatu wilayah kan, di suatu RT RW, maka marilah kita coba memikirkan konsep untuk wilayah Kota Bogor ini. Wilayah kampus kita ya. Nah, jangan sampai kalah sama orang-orang UI ya, membangun kampus UI yang terintegrasi dengan kawasannya ya. Anda boleh membuat apa saja ya, misalnya dijadiin TOD, tapi di situ walaupun juga punya rencana simpul transport di kampus kita ya, mungkin kereta listrik dari kampus ke Cibinong tadi atau yang lewat Parung ya, atau LRT ya. Nah kemudian di kampusnya itu jadi apa ya, tadi fungsi ya, fungsi kawasannya ya. Kan luasnya, jangan hanya kampus dan desa lingkar kampus ya. Di situ ada situ-situ ya, ada desa Babakan, desa Situ Gede, desa Cikarawang ya, Cikarawang Cangkurawok, terus desa Cibanteng ya. Nah supaya bisa indah ya. Nah ini menjadi salah satu tugas ya, tugas yang kalau tadi RT file-file yang nanti harus Anda baca ini tugas, tapi nggak usah dikumpulkan yang ini, dipelajari saja. Karena ini tugas antara sebenarnya. Dengan memahami tata ruang Kabupaten Bogor, memahami bagian wilayah pengembangannya Kabupaten Bogor, ya kan, dan memahami berbagai panduan dari RT RW ADTR yang ini Anda harus baca, yang saya share di chat ini. Maka tugas ini membaca, mempelajari itu secara grup, secara rasakan ya. Nanti ada tugas yang harus dikumpulkan, yaitu membangun sub kawasan kampus. Temanya silahkan ya, luasnya kampus dan sekitar desa kampus. Ini kelompok ya. Jadi Anda berapa orang itu sudah punya kelompok ya? Nah, bebas kelompoknya juga silakan bebas. Nah, jadi nanti tidak usah bikin videonya, nggak usah. Tapi deskripsi tadi ya, fungsi dan kemudian apa-apa yang mau dibangun ya. Kan tadi ada kawasan campuran, kan ada deh kawasan campuran itu hunian, ada pertanian. Nah pertaniannya mau dibikin pertanian modern apa, itu Anda deskripsikan, Anda gambarkan ya dari peta, bisa di Google ya, di Google Map yang Pro itu bisa di-download, didetailkan. Jadi tugasnya kawasan kampus dan desa lingkar kampus ini kau jadikan sub kawasan ya, pekerjaan rencana detail tata ruang. Itu grup ya. Untuk K1 ada berapa kelompok? Supaya saya tahu. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa kelompok? Ada P1, P2, Pak. Oh, itu kan P1, P2. Boleh, saya kira 2 kelompok juga nggak apa-apa ya. Atau lebih detail, bagaimana menurut saya? Menurut Anda sekalian. Kalau P1 kan masih 15 orang. Di P1 ada berapa grup?
Sebenarnya tergantung mata kuliahnya, Pak. Jadi ada yang 4, ada juga yang 6, seperti itu, Pak. Kalau 6 terlalu banyak. Kalau 4 juga cukup banyak. Jadi P1, P2, P1 ada dibagi 2 lagi, gitu aja ya. Iya, Pak. Karena kalau ya, bagaimana menurut Anda? Boleh, Pak. Boleh, Pak, kayak Oke, gitu ya. aja. Ya, jadi jangan terlalu banyak, tetapi jangan terlalu sedikit juga. Kalau hanya P1, P2 kan terlalu sedikit. Nah, P1 ada 2 kelompok, P2 ada kelompok, silakan atur. Dan saya ingin di dalam tugas ini ada pembagian ya, pembagian tugas. Jadi tidak hanya ikut ya. Jadi misalnya nanti kan ada kampus. Nah, kampus kan ada fakultas. Siapa yang ingin memberikan inovasinya ya. Ini adalah Fateta yang lama, ini Fateta yang baru misalnya gitu ya. Tapi itu nggak hanya Fateta kan? Nah, di dalam kampus pun kalau misalnya anggotanya kalau ini berapa ya? 40 bagi 4 berarti ada 10 ya. Nah, jadi masing-masing harus punya tuh subkawasan merubah itu. Ada yang ke Cibanteng ya kan? Ada yang ke situ ya, itu nanti pimpah aja ya. Jangan berebut ya. Jadi itu menjadi bagian-bagian sub kawasan yang merubah ya kampus di masa depan itu ya. Jadi dokumen ini nanti kalau memang sudah jadi berupa peta ya, kemudian subkawasannya, kemudian deskripsinya ya. Deskripsi daripada subkawasannya itu apa yang akan dirubah ya. Nah, kalau sempat ada gambarnya kalau Anda ingin, kalau tidak nggak usah, nggak wajib itu, nggak wajib ya. Nah, deskripsinya idenya apa? Tapi mungkin coret-coretan yang copy paste ya. Anda pikirkan, wah ini kampusnya harusnya begini gitu. Nggak usah gambar sendiri, dengan contoh yang lain dari referensi dari Google, saya persilakan. Ini kan hanya tugas ya. Dan dikumpulkan sebelum UTS ya. Sebelum UTS. Kok UTS? UAS mungkin. UAS, sorry. Paham ya tugasnya ya? Kita lanjutkan nge-download. Tadi sampai di mana tadi? 2 ya? Iya, sekarang 3. Sehingga saya ingin tahu itu anak SIL itu ingin menata seperti apa kampus kita kan gitu. Dan itu adalah latihan ya, latihan secara fasya. Nah, masing-masing tadi sub tadi yang ingin Anda sempurnakan atau perbarui ya, itu luasnya jelas ya, luasnya jelas. Jadi setiap orang nanti milih sendiri ya. Nah, tentu secara bersama-sama bisa menjelaskan itu hubungan antara satu yang lain ya. Nah, jadi di pendahuluan itu bahwa kampus dan sekitarnya namanya apa, misalnya TOD atau apa terserah ya. Nah, kemudian ada yang milih desa situ gede, ada situ-situnya ya kan, subkawasan. Ada yang kawasan hunian di Bara ini ditata jadi seperti apa gitu ya. Misalnya Anda mengusulkan di Bara itu menjadi perumahan vertikal ya. Jadi setiap satu RT satu rumah nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa ya. Bagus saja, silakan. Idenya bebas. Nah, mungkin juga setelah masing-masing kebagian ide daripada untuk apa, misalnya kebagian yang di Bara, yang kumuh tadi ya, itu bisa saja di grup itu didiskusikan ya. Misalnya walaupun misalnya si A gitu dapat yang situ gede gitu, situ gede mau saya jadikan begini, gimana teman-teman gitu. Jadi itu juga supaya didiskusikan ya. Karena kepala satu itu dengan ide kepala banyak itu pasti lebih banyak idenya dari kepala yang lebih
banyak ya kan gitu ya. Ini juga salah satu mekanisme. Oke, 5 sudah, 6 ya, sebentar lagi selesai. Sambil kita menunggu upload download Anda ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum? Nauk biasanya nanya tuh, Nauk, Immanuel Nauk. Sekarang Cukup, Pak. cukup ya, oke. Ya, saya kira 7 sudah ya. 6 sudah ya. Ini yang terakhir nih saya kira 7. Nah, Anda sebagai generasi muda kan, latihan ini memberikan satu pengalaman ya. Jadi nanti Anda kalau mau kerja itu, banyak kita ini. Karena memang Indonesia ini belum terbangun ya. Nah, sehingga kita perlu kawasan terbangun. Baik, sudah 7 saya kira. Saya ingin mengakhiri sehingga Anda bisa berdiskusi untuk PR tadi dan mempelajari ETRW. Benar nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup. Absen sudah ya? Download sudah atau wakil? Nggak tahu caranya gimana. Lagi download, Pak. Masih di download, Pak. Oke, saya tunggu. Saya ingin jadi kalau Pak Ernan kepala LPPM itu dia mengusulkan subkawasannya adalah Dermaga University Town. Namanya kok terlalu kuno kalau menurut anak milenial ya, masa town gitu kan. Ya kan? Ya, tapi ya terserah. Nah, Dermaga University Town ini ya ada kampus, ada kota-kota yang terbangun ya dari desa-desa lingkar kampus. Nah, tentu di situ ada, saya tadi punya pikiran harusnya ada kereta ya, jangan hanya tol saja. Tol pun bukan jauh ya, nggak lewat kampus bener ya. Nah, kalau bisa ada satu tugas atau wajib aja lah kalau itu saya wajibkan semua nanti membahas kampus ini ada TOD ya, yang transportnya pakai kereta listrik dari Parung aja lebih dekat ya. Nah ini wajibnya ya, semua membahas itu, kriteria apa, letaknya di mana terserah. Lihat kampus kita itu yang cocok di mana ya. Jangan di pinggir sungai barangkali kan gitu ya. Kemudian jangan di tempat yang labil kan itu ya. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Saya kira nanti kalau sudah, kalau bisa jadi penjelasan tadi ya, itu kan bisa peta-peta kecil ya, kita copy paste, bikin paspor, bikin apa? Jadi bentuknya finalnya itu bentuk poster aja. Poster judulnya apa, kalau LPPM kan IPB Dermaga University Town, tapi Anda scan nanti ada bagian panah TOD-nya ini di sini apa gitu ya, deskripsinya. Nah, ini kan terkait dengan bisnis bangunan ya, bisnis bangunan ya, gitu ya. Kemudian desa lingkar kampusnya situ-situ untuk apa ya, kemudian bara itu yang kumuh itu jadi apa, serah. Bisa saja jadi misalnya kalau setiap RW itu
membangun rumah susun ya, apartemen, maka ada space yang kosong. Nah, space yang kosong ini bisa jadi komersial ya, perdagangan ya, kan gitu ya. Nanti nggak mau Pak, oh, jangan pikirin mau, jangan mau, itu mah biarin aja. Kita pokoknya Anda berkuasa sebagai pemilik lahan ya, seakan-akan gitu ya. Nah, termasuk tadi bikin terminal kereta listrik di kampus. Di mana Pak? Oh, itu sih jangan dibilang nanti boleh nggak? Enggak, ini rencana yang bagus di mana kan itu ya. Baik, semua sudah download? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Oke, bagi yang belum nanti bisa nanya temennya. Kalau begitu saya akhiri hari ini. Selamat bekerja, mudah-mudahan tetap semangat ya. Jaga kesehatan. Kita ada di sini ya, semua ada. Kita ada dan kita pasti bisa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.